ketika orang Yahudi mendengar 14, mereka bilang, oh, Yesus adalah Mesias. Bisa ngerti? Sama seperti ketika Petrus ketika mengambil ikan di Danau Galilea, jumlah ikannya berapa? 153. Ani Elohim, aku adalah Tuhan. Berapa? 153. 153 adalah gambaran dari ikan di Danau Galilea. Jadi ayat ini ingin menjelaskan kepada setiap kita bahwa aku adalah Tuhan. Beritakanlah Tuhan kepada segala bangsa. Orang Yahudi at that time percaya di bawah pemerintahan Romawi. Bangsa yang dijajah oleh Romawi pada masa itu ada 153. Jadi ayat ini bagi Petrus berbicara demikian, bahwa Yesus adalah Tuhan. Beritakanlah Yesus kepada semua bangsa. Karena pada masa itu di kerajaan Romawi bangsanya 153. Makanya nubuatan untuk memberitakan Injil sampai ke pelosok bumi harus diberitakan. Tuhan peluk aku sebentar saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah. Saudara boleh kasih tepuk tangan untuk Lai kita, Lai Dipo. Nanti videonya tolong di-download biar bisa segera ditayangkan di tengah khotbah. Nanti saya akan tayangkan videonya. Tetapi saudara, saya sangat memilih mimbar ini. Saya punya banyak kenalan pendeta hebat, pendeta luar biasa. Kalau sudah perhatikan, saya pilih baik-baik siapa yang boleh naik mimbar ini. Karena saya tidak terkesima oleh nama besar, tapi saya melihat hati. Tuhan bilang sama saya, kamu tuh orang tuanya jemaat. Dan jemaat itu adalah anak-anak kamu. Jadi saya nggak mau kasih orang di mimbar ini kasih makan sembarangan sama anak-anak yang dipercayakan Tuhan untuk kami gembalakan. Makanya ketika saya ke Wamena, saya bilang sama Pastor Dipo, saya bilang yang pengen jadi Gideon Simanjuntak itu banyak, tapi pengennya yang terkenalnya, nggak mau dibully di sosial media. Tapi pengen jadi, kalau nanti kalau videonya udah siap, udah? Oke, lagi saya minta maaf sebagai gembala, saya punya tim media tidak baik, tidak excellent, saya malu sejujurnya, karena saya undang tamu, dan ini mempermalukan muka saya, tapi it's okay. Saya minta maaf Pastor Dipo untuk kekurangan ini. Video ini harus segera ditayangkan karena ini jiwa. Saudara perlu lihat bahwa hati gereja ini adalah jiwa. Hati gereja ini adalah melayani jiwa-jiwa terhilang. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya minta tolong video soal penjara ada? Bisa ditayangkan? Oke, ini video penjara. Kemarin kita melayani di penjara. Bisa tolong ditampilkan videonya? Silakan. Kita boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Banyak orang terkesima sama kesaksian orang sakit sembuh. Banyak orang terkesima oleh kesaksian orang miskin jadi orang kaya. Banyak orang terkesima dengan kesaksian orang-orang yang tidak punya pekerjaan dapat pekerjaan. That's all good. Tapi kesaksian yang saudara baru lihat adalah kesaksian yang luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan untuk tim Mission and Care. Bisa lebih dahsyat lagi tepuk tangannya. Kita kemarin membaptis 8 orang di warga binaan di Lapas Tangerang. Beberapa dari mereka itu hukuman mati, beberapa dari mereka hukuman seumur hidup, beberapa dari mereka dianggap oleh sampah masyarakat. Yang hebat, Bapak Ibu, bukan kitanya, tapi yang hebat adalah program pemuritannya. Jadi gereja kita punya komsel namanya teman seperjalanan, dan beberapa orang itu adalah hasil dari teman seperjalanan. Mereka dimuridkan, mereka diajarkan mengenai firman Tuhan, dan hasilnya beberapa dari mereka sebelum baptisan saya juga membuka kelas tanya jawab. Pertanyaan mereka, kami dianggap sampah, kami dianggap pembunuh, kami dianggap bandar narkoba. Bahkan beberapa dari mereka yang menunggu hukuman mati. Tetapi Tuhan Yesus baik, katakan amin. Bapak Ibu, Tuhan itu bagi Tuhan yang paling penting itu bukan kaya, miskin jadi kaya. Bukan sakit jadi sembuh. Karena semua orang sakit yang sembuh suatu hari pasti mati. Betul apa tidak? Kok gak ada yang amin saudara? Saudara mau hidup terus? Pasti kita apa mati. Tetapi yang hebat adalah, yang Tuhan minta adalah orang jahat, pembunuh, bandar narkoba, orang-orang yang dicap dunia nggak punya pengharapan, kemarin dibaptis. Terima Tuhan Yesus. Nah makanya tadi saya undang Pastor Dipo jauh-jauh dari Wamena untuk datang kemari. Kenapa? Supaya saudara tahu, di Bekasi ini saudara enak. Bapak Ibu, di Bekasi saudara enak. Makanya saudara dalam pelayanan saya meminta kepada tim pelayanan untuk mengkhususkan beberapa dalam setiap bulan
ke gereja-gereja yang mewah, yaitu mewet sawah. Gereja-gereja yang pinggiran. Kenapa? Supaya saya tahu diri. Supaya pelayanan saya tetap kepada jiwa-jiwa. Nah, videonya sudah siap dan saya akan kasih kesempatan Bapak Dipo untuk kembali menjelaskan video ini. Videonya bisa tolong ditampilkan. Silakan, and ini dia. Bapak Ibu, bisa tolong ditampilkan nomor rekening Mission and Care. Kita langsung saja tindakan. Bapak Ibu yang ingin tergerak, seluruh ini akan kita berikan kepada anak-anak di Papua, di Wamena. Bapak Ibu, saya nggak bisa ngomong ini secara belak-belakan, tetapi orang yang nggak kenal salib Kristus sedang bergerak lebih hebat di sana. Mereka dengan segala sumber dayanya ke sana, bawa ke Jawa, disekolahkan dengan versi mereka, dan dibawa kembali ke Papua untuk sebagainya. Nah, saya sebagai hamba Tuhan, ketika ke Wamena saya bilang sama Pastor Dipo, saya lagi antri mobil, saya dipalak, saudara. Ada bapak-bapak bilang, Bapak, 10.000 kah? 10.000 kah? Gitu. Saya mau keluarin 100.000. Tapi Pastor Dipo bilang, jangan. Karena kalau dikasih teman datang yang lain. Saya terus sama di Wamena sesak. Saya ada undangan dari TV nasional dan sebagainya di tanggal yang sama. Tapi saya sengaja memilih ke Wamena. Karena itu berjam-jam, saudara. Capeknya minta ampun. Tapi karena saya tahu ini yang penting. Jadi saudara yang digerakkan Tuhan, ini tidak seperak pun masuk ke gereja ini. Sepenuhnya kita akan serahkan kepada nama pelayanan mereka, anak panah. Dan hati saya nggak tahu gimana sama Papua tuh, hati saya tuh kayaknya deket gitu, saudara. Berapa waktu lalu saya pernah bawa orang-orang Papua untuk kami sekolahkan di sini. Tapi karena mungkin orang-orangnya kangen kota kelahirannya, jadi kembali lagi. Jadi kalau saudara tahu, inilah this is your church. Kerinduanku church itu seperti itu. Home for the outcast. Rumah bagi mereka yang tidak dianggap. Nah, karenanya Bapak Ibu, kita dukung Pastor Dipo. Pastor Dipo boleh bangkit berdiri, kita mau berdoa bagi Pastor Dipo. Kita boleh angkat tangan kita buat Pastor Dipo Sulutonga di tempat ini. Arahkan tanganmu kepada hamba Tuhan ini. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami ribuan orang berkumpul di tempat ini. Kami menumpang tangan Tuhan. Kiranya Engkau terus memakai pelayanan Pastor Dipo bersama dengan istri dan seluruh jajaran dari GBI Lembah Baliem dan seluruh para hamba Tuhan Yayasan Anak Panah. Tuhan, kami berdoa, Tuhan yang kasih visi, Tuhan yang kasih provision, Tuhan yang menyediakan setiap dana yang diperlukan. Bahkan hamba berdoa agar Tuhan ketuk hati para jemaat di tempat ini untuk boleh mendukung pelayanan anak-anak jalanan di Wamena. Kami percaya Tuhan bukan saja mengasihi orang Batak, Tuhan bukan saja mengasihi orang Jawa, Tuhan bukan saja mengasihi orang Tionghoa, tapi Tuhan juga mengasihi orang Papua. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati Pastor Dipo, berkat-berkat yang dahsyat dan heran Tuhan Yesus berikan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God bless you, Pastor. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Pastor kita. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, rasanya saya nggak pengen khotbah, tapi kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini tema khotbahnya adalah He keeps His promises. Dia menggenapi janjinya. He keeps His promises. Dia menggenapi janjinya. Kalau saudara melihat dari perjanjian lama, dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, saudara melihat ada sebuah pattern. Sama-sama bilang sama saya pattern. Ada sebuah pola, ada sebuah benang merah bahwa Allah menyelamatkan manusia. Mari kita melihat Bapak Ibu dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-15. Kejadian 3 ayat yang ke-15, Bapak Ibu kita baca sama-sama ayat ini. 3, 2, 1, ya aku. Keturunannya akan apa? Dan engkau akan apa? Dalam istilah teologia, ketika manusia jatuh dalam dosa, at that time, at that moment, Alkitab menyebutnya sebagai proto-evangelium. Proto artinya first atau pertama, evangelium artinya Injil, kabar baik. Ketika right at the moment Adam dan Hawa memberontak terhadap Allah, Allah tidak menunggu nanti, Allah tidak menunggu beberapa waktu kemudian, tetapi langsung Allah mengadakan sebuah nubuatan. Dikatakan bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara perempuan, keturunan perempuan ini dengan keturunan ular. Keturunan ular ini, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalanya. Ini bicara mengenai Golgota. Golgota artinya bukit tengkorak.
Ketika Yesus disalibkan, Bapak Ibu, itu dia punya salibnya menancap ke bukit tengkorak. Dan keturunan dari ular itu akan meremukkan lututnya. Gambaran bahwa ketika Yesus disalibkan, lututnya Bapak Ibu dihancurkan. Dan juga kalau kita bisa menariknya sebagai sebuah kisah bahwa orang percaya lututnya harus dihancurkan. Bicara apa? Doa. Bicara intimacy. Karena kalau orang masih punya lutut, bicara dalam tanda kutip masih ada kesombongan. Tapi kalau kita berlutut kepada Allah, maka Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Katakan amin. Kalau saudara melihat dari awal, kita lihat Yesaya 9 ayatnya yang kelima. Yesaya 9 ayatnya yang kelima, kita baca 3, 2, ya sebab Bapa yang kekal apa? Ayat ini ditulis 700 tahun sebelum peristiwa Yesus. Makanya Bapak Ibu ini disebut sebagai nubuatan. 700 tahun sebelum Yesus lahir, ayat ini sudah diberikan. Kalau kita melihat lebih cepat lagi Bapak Ibu, karena perkara waktu, nubuatan-nubuatan itu memprediksikan secara precisely, secara detail. Bapak Ibu kalau kita melihat, nubuatan itu memprediksikan waktu kelahiran di Bethlehem. Nubuatan itu memprediksikan tempat kelahiran. Bapak waktu kelahiran zamannya Kaisar Agustus, tempat kelahiran di Bethlehem. Garis keturunan dinubuatkan dari keturunan Daud. Kalau kita melihat lagi Bapak Ibu, cara kelahiran dari seorang perawan. Kalau kita melihat lagi gelar kerajaannya, penasihat ajaib. Kita melihat misinya untuk memerintah. Jadi kalau saudara melihat tidak ada dalam sejarah manusia prophesying atau nubuatan begitu detail dan begitu sempurna. Kalau kita melihat Bapak Ibu seorang hamba Tuhan namanya Dr. Peter W. Stoner melakukan sebuah penelitian. Dia adalah seorang profesor matematika, orang astronomi, mantan chairman of Department Mathematics and Astronomy di Pasadena City College. Bapak Ibu dia melakukan sebuah penelitian. Dia mempublikasikan penelitian ini terkenal 1963. Dia tidak menghitung semua nubuatan, ada 800. Tapi dia hanya menghitung 8 nubuatan tentang Yesus. Nubuatan ini dia pilih yang jelas, spesifik, tertulis jauh sebelum kelahiran Yesus, dan yang terakhir tidak bisa dikontrol secara manusiawi. Karena dia orang matematika, kita sering dengar kata kalau matematika number cannot lie, angka nggak bisa bohong. Kalau angka itu pasti apa? Benar. Nah dia melakukan penelitian nubuatan yang dipakai Peter Stoner ada 8. Tampilkan nubuatannya. Saudara bisa baca, ini semua nubuatannya dipenuhi oleh Yesus. Sebenarnya Yesus memenuhi 48 nubuatan. Tapi kita biar cepat saja, Yesus memenuhi 8 nubuatan. Peter Stoner menghitung probabilitas bahwa satu orang secara kebetulan menggenapi 8 nubuatan utama tentang Yesus. Berapa probabilitasnya? Hasilnya 1:10, nolnya 17. Tidak ada orang di muka bumi mengumpulkan harta sebanyak ini. Jadi 100 kuadriliun. Kalau beli kuaci, banjir nih Bekasi. Gampangnya begini, biar saudara untuk put this on the perspective. Gampangnya begini, saya ambil satu koin, apa Bapak Ibu? Satu koin, dan saya suruh orang untuk melempari seluruh negara bagian Texas dengan seluruh koin setinggi 60 cm. Kalau saudara nggak ngerti Texas, tambahin fried chicken. Atau negara atau bagian dari Indonesia, Papua. Texas itu 90%-nya Papua. Jadi di Papua saya suruh lempar uang koin 60 cm dan saya tandain satu koin dan saya taruh entah di Wamena kah, entah di Yaukimo kah, entah di Jayapura kah, entah di mana saya taruh, dan saya suruh satu orang buta untuk memilih secara acak, dan first timer pencobaan pertama harus dapat. Pertanyaan saya, mungkin nggak? Saudara aja cari kacamata, di mana kacamata? Ada di sini. Saudara cari HP, di mana HP? 8 nubuatan.
Kalau kita gali lebih dalam lagi, 48 nubuatan Yesus yang digenapi oleh Yesus, perbandingannya 1:10, nolnya 157. Jumlah atom di alam semesta, ini alam semesta, sekitar 10, nolnya 80. Lalu apa inti dari pembicaraan ini Pak Pendeta? Tolong dijelaskan. Intinya cuma satu. Kalau Tuhan dapat menggenapi nubuatan yang begitu menjelimet dari ribuan tahun sampai sekarang, Tuhan yang sama dapat menggenapi janjinya sama saudara. Tepuk tangannya bisa lebih hebat dari ini. Dari Yesaya kepada Yesus 700 tahun. Dan orang Israel menunggu 700 tahun. Kamu baru disuruh nunggu 7 hari aja udah moncongnya maju. Yang kedua, mari kita cepat. Apa yang bisa kita pelajari dari kelahiran Yesus? Yang kedua, bahwa janjinya menembus kegagalan manusia. Matius 1, ayat 1. Mari kita baca secara banyak ayat ini. Siapa yang mau jujur sama saya? Kalau baca ayat Matius 1, kita baca dulu Matius 1. Tolong tampilkan ayatnya, sudah siap? Matius 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17 kita baca. Inilah anak Daud, anak Abraham. Yang kedua kita baca Abraham, Ishak memperanak, Yakub memperanak, Yehuda. Dan ayatnya yang ketiga, ayatnya yang keempat, Nahason pasti orang Batak ini. Nahason memperanak Salmon, Susite. Yang kelima Salmon. Ya sudah ya, karena sesuatu kita stop aja. Siapa yang di sini jujur, kalau baca Alkitab, silsilah kita lewatkan. Udahlah, ngaku aja lah. Kau baca nih, ini memperanak, ini gue bilang udahlah, kita urus anak kita masing-masing ya. Bapak Ibu, kitab Yohanes dibuka dengan sangat keren. Injil Yohanes dibuka dengan sangat keren. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Keren banget pembukaan Injil Yohanes. Kalau saudara membuka lagi, kalau kita melihat Injil Matius, Injil Markus, keren. Langsung kepada identitas Yesus. Identitas Mesias. Kalau kita membuka Injil Lukas, keren. Langsung kepada penelitian sejarah. Tetapi Matius memulai dengan silsilah yang dianggap membosankan. Ini memperanak ini memperanak ini memperanak ini. Bahkan beberapa dari kita kalau nggak bisa tidur, kita baca ayat itu. Biar ini anak. Tapi Matius, kenapa banyak orang Kristen melewatkan silsilah ini? Saudara perlu mengerti bahwa rasul atau penulis kitab Matius ingin menekankan bahwa Yesus adalah raja yang sah. Karena kitab Matius ditulis khusus untuk orang Yahudi. Jadi penulis bagi orang Yahudi, silsilah itu penting. Siapa di sini orang Batak, angkat tangan? Udahlah, mukamu kotak, jangan ngaku-ngaku Cina, ayo. Siapa di sini orang Batak? Udah langsung ngaku aja, angkat tangan. Dari mukamu udah segi 4. Jangan kau bilang I, you, lu nggak cocok jadi koko pik, gak cocok. Cocoknya tinggalnya di Tambun, di Bekasi. Di mana rumahmu? Cililitan, aku orang Batak gitu. Dia tinggalmu Tambun, Batak kali. Bapak Ibu, kalau kita melihat orang Batak itu senang dengan silsilah. Saya pernah pelayanan di Medan, Artarkol, bukan doain. Semua minta berapa kau? Saya bilang 16. Panggil aku Bapak Uda. Apa? Mardaup, Sitombu, Mardaup. Oh, jadi tarombo kita. Panjang lebar sama orang Batak ini. Yang ingin saya bilang, bagi orang Yahudi, silsilah itu penting. Bagi orang Jawa juga silsilah penting. Bobot, bebet, bibit. Orang Jawa kalau ada mantu datang, nggak usah orang Jawa, semua kita. Kalau ada calon mantu datang, pastinya pertanyaan pertama kita tanya apa? Tinggal di mana? Betul nggak? Kalau dibilang, oh iya Amang, Pondok Indah. Langsung bilang, mantap. Pintar kau ya. Coba kalau dibilang, Pondok Rangun. Oh mayat kok ya. Pertanyaan kedua apa? Bapak kerja apa? Betul nggak? Kalau dibilang bapak kerja apa? Oh kebetulan papa direktur oil and gas company. Langsung bilang, Ma, kasih teh dulu Ma. Kasih teh. Oh maaf yang malam. Gak apa-apa. Kapan langsung kita nikah?
Padahal besok pagi papanya memang oil gas company. Minyak! Kan nggak bohong dia. Dia teriak minyak bawa gas melon itu. Kan pas oil and gas company. Itu nggak ketahui, nggak ngerti dia. Ngomong apa sih Gideon ini? Saudara, saya dorong saudara untuk bantu orang-orang yang susah. Saya dorong. Bener deh, bener. Gini loh, biar nanti Tuhan tuh inget gitu loh. Tuhan lihat, aku berkatin dia, karena dia berkatin orang juga. Saya kalau anak saya minta papa bagi 10.000, buat apa? Beli permen, saya kasih 10.000. Papa bagi dong 20.000, buat apa? Temanku belum makan, saya kasih 10.000. Saya kasih lebih pasti. Karena kenapa? Bangga saya. Gila anak saya. Mikirin anak-anak. Tuhan juga begitu. Boleh nggak orang Kristen kaya? Cepat ya moncongmu kan? Nggak pakai mikir. Boleh. Bukan soal boleh nggak boleh. Pertanyaannya kau udah kaya. Kau apakan uang itu? Tuhan pernah ngomong gini sama saya dalam perenungan. Mau dibawa kemana gereja ini? Mau bikin apa kamu sama gereja ini? Nah, kalau sudah lihat gereja ini dari awal, mau 2 tahun gereja ini. Di sini ada pengacara, saya udah janji sama dia udah janji sama saya lebih tepatnya. Mau kasih bantuan hukum gratis. Tahun depan kita mainkan. Jadi saudara yang punya, ya saya baru nggak punya masalah hukum. Tapi kan kenyataannya kan ada. Dia udah bilang, Pak, pokoknya saya siapin waktu, setiap jemaat punya masalah hukum, free of charge. Bisa ke saya. Lo jangan tepuk tangan terus jadi penonton. Bantu. Anak-anak Papua, kasihan. Nanti bisa jadi lo 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, kita nggak kenal lagi Papua tanah Injil. Terus baru Tuhan bilang dulu ada hamba Tuhan kau kirim ke gerejamu. Kamu nggak buat apa-apa. Saya kalau nggak punya gereja, mau saya sering ke Papua. Bener. Puji Tuhan punya gereja. Kan nggak ada yang salah. Kan Tuhan masih panggil-panggil masing-masing beda. Pak Dipo dari mukanya cocok ke Papua. Saya cocok juga di Bekasi. Mari kita lihat Bapak Ibu yang kedua, Allah memakai, kalau saudara melihat silsilah Yesus, kita cepat saja. Kalau saudara melihat silsilah Yesus berisi daftar perceraian, incest, prostitusi, penyalahgunaan kekuasaan, kebohongan, pembunuhan, perzinahan. Silsilah Yesus adalah silsilah keluarga yang kacau. Contoh, Yehuda dan Tamar. Yehuda ini mertua, Tamar ini menantu. Tamar punya suami pertama namanya Ra, mati. Tamar punya suami kedua namanya Onat. Onat ini kalau melakukan hubungan suami istri sama Tamar, maninya dibuang keluar. Makanya dari kata Onat muncullah Onani. Dari situlah asalnya. Onat ini mati karena dianggap Allah jahat, mati. Dan Yehuda punya anak paling kecil namanya Sela, masih SD. Saya nggak tahu juga sih SD apa enggak. Ya, tapi contoh masih kecil. Yehuda bilang sama Tamar, karena tradisi Yahudi, kalau ada anak meninggal, maka jandanya akan menikah dengan anak yang bawa. Itu sebagai, supaya janda ini nggak jadi prostitusi. Bisa ngerti? Jadi Allah pengen supaya kalau ada janda, keluarga dekat harus nikahin lagi. Supaya janda ini dirawat. Saking pedulinya Allah sama janda. Ini kok jadi ketawa sih? Jahat loh saudara. Jadi, Sela ini masih kecil. Yehuda bilang sama Tamar gini. Nanti ya, Benma. Nanti sebentar, tunggu. Kalau Sela udah gede, aku nikahi. Celakanya Sela udah beranjak besar, Yehuda nggak do anything. Karena Tamar ini malu, karena dia janda, dia kemana-mana pakai baju kejandaannya. Dia menunggu Yehuda di pintu gerbang Cimahi. Dia bertelikung, kata Alkitab, telikung itu baju pelacur. Nanti baca di rumah. Dia bertelikung baju pelacur, Yehuda lewat. Yehuda bilang sama Tamar, Yehuda nggak tahu ini menantunya. Dia bilang gini sama Tamar, tidurlah denganku, kata Yehuda. Terus kata Tamar, apa dapat? Aku dapat apa dari tidur dengan kamu? Karena Yehuda nggak bawa kris, Yehuda tanya sama Tamar, bisa QR nggak? Yehuda bilang, ini tongkatku, ini cincinku.
Long story short, mereka tidur. Berapa bulan kemudian, Tamar hamil. Wih, Tamar hamil, keluarga Tamar kasih tahu ke Yehuda menantunya, mertuanya. Menantumu hamil. Waduh, Yehuda ini kan self-righteous. Ngerasa paling benar, ngerasa paling suci, ngerasa paling baik. Menghakimi Tamar, ngomong begini, bakar dia, bunuh dia. Kenapa Yehuda sampai sebenci ini? Karena besar kemungkinan Yehuda berpikir kematian 2 orang anaknya karena Tamar. Bisa ngerti sampai di sini? Tapi yang menarik, Tamar gak banyak omong. Tamar cuman kasih cincin, cuman kasih tongkat. Dan bilang, pria inilah yang menghamilku. Dan Yehuda ketika melihat tongkat dan cincin, apa kata Yehuda? Dia lebih benar dari aku. Saya mau bilang sama saudara, dengar baik. Bisa jadi orang yang kamu anggap gak benar, di mata Tuhan, lebih benar dia daripada kamu. Khotbah ini untuk mereka yang suka ngakimin orang. Kisah Yehuda dan Tamar ini untuk mereka yang suka menganggap dirinya lebih benar, yang suka menghakimi cara ibadah orang, yang suka menghakimi, Allah kok naik mimbar pakai jin sih, nggak benar tuh. Allah kok pendeta begitu sih, nggak benar tuh. Allah kok begini, yang suka ngakimin orang, yang suka merasa self-righteous. Karena Allah paling suka. Baca Alkitabmu, setiap kali orang muncul sama Allah, menyodorkan kekudusannya, Allah rebuke orang itu. Betul tidak? Yesus ketemu dengan seorang pemuda. Alkitab bilang pemuda itu saleh. Dan Alkitab bilang Yesus berkata, ada padamu kitab para nabi. Pemuda itu ngomong gini, dan semua sudah kulakukan. Yesus rebuke orang itu. Jual hartamu, ikut aku. Setiap kali Allah atau Yesus ketemu dengan orang yang menyodorkan kesuciannya, Allah rebuke. Tapi setiap kali Yesus atau Allah ketemu dengan orang yang merendahkan diri, Allah peluk. Yang setuju bilang amin. Suatu hari ada 2 orang datang ke bait Allah. Yang satu ahli Farisi, yang satu orang tidak benar. Ahli Farisi duduk paling depan, bukan berarti depan ahli Farisi, mohon maaf. Yang tidak benar duduk paling belakang. Ahli Farisi nengok ke atas ngomong gini, aku bersyukur, aku bukan pencuri, aku bukan pezina, segala macam. Dia menyombongkan kekudusannya. Tetapi yang orang jahat itu di belakang sambil mukul badannya. Aku bersyukur. Ampuni aku Tuhan. Minta ampun aku. Alkitab bilang yang dibenarkan bukan yang di depan. Tapi yang di belakang. Khotbah ini bukan buat berarti saudara habis dari pulang dari sini bikin yang aneh-aneh. Enggak begitu. Tapi khotbah ini silsilah Yesus memberikan kita kabar baik. Saya mau tanya sama jemaat Tuhan tempat ini. Kalau saudara ada keluargamu di atas yang silsilahnya perampok, koruptor, pembunuh. Kalau saudara disuruh bikin silsilah keluarga, saya mau tanya, kamu masukin apa kamu hapus nama orang itu? Saya kalau nggak jawab, saya bisa pindah ke Wamena loh. Nanti gue pindah baru lo sedih, Pak, jangan pindah dong. Saudara, kalau ada keluargamu yang nggak benar, punya masa lalu buruk, saya mau tanya, kamu masukin nama orang itu di silsilah keluargamu atau kamu hapus? Hapus. Tapi penulis kitab Matius nggak menghapus. Kenapa nama Sarah nggak disebut? Istrinya Abraham. Kenapa Ratu Esther nggak disebut? Secara struktural memang dia nggak masuk. Tapi kenapa Tamar, kenapa Rahab, pelacur, kenapa Batsheba, istrinya Uria, pezina, dimasukkan? Kalau saudara melihat silsilah orang keturunan Yesus, ada orang luar, nggak semua orang Yahudi. Rahab itu perempuan Kanaan. Sambil saya undang pemain keyboard bisa siap-siap. Ruth itu perempuan Moab, janda, orang luar. Mereka adalah orang kafir menurut orang Yahudi, Gentile. Mereka adalah orang terluka, trauma, dan secara budaya nggak dianggap nggak. Bapak Ibu kalau orang Yahudi menulis silsilah, semuanya laki-laki. Kita bisa melihat ketika Yesus memberi makan 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Yang ditulis 5.000 laki-laki. Karena orang Yahudi tidak pernah menulis keturunan wanita di silsilah mereka. Karena nggak dianggap. Orang Yahudi, Bapak Ibu, ini buktikan omongan saya nggak malas ngomong. Orang Yahudi kalau bangun pagi, laki-laki ngomong gini, aku bersyukur, aku bukan orang kafir. Aku bersyukur, aku bukan hamba. Aku bersyukur, aku bukan perempuan. Laki-laki Yahudi seperti itu, setiap pagi. Walaupun tujuannya bukan buat rasis.
Tetapi yang ingin saya sampaikan kepada saudara, bahwa penulis kitab Matius, kalau saudara editor buku, pertanyaan pertama saya, saudara kalau editor sebuah buku, ada orang yang menulis pembukaan dengan silsilah, saudara akan bilang apa sama orang itu? Taruh aja di daftar pustaka. Betul? Taruh aja di footnote. Ini yang ngerti suka bikin skripsi nih. Betul? Yang kedua, saudara akan bilang apa? Yang nggak benar tolong dihapus. Betul? Saudara akan bilang begini, oh yang nggak penting nih, oh ini mah pelacur, jangan dimasukin, nanti orang jelek. Kita akan berusaha memperbaiki daftar list kita, biar kita kelihatan apa? Keren, mulia. Tapi raja segala raja, garis keturunannya. Kebenaran apa yang bisa kita terima? Yang pertama, kebenaran yang bisa kita terima bahwa Yesus datang untuk orang berdosa, bukan orang sempurna. Siapa di sini yang mengaku dirinya butuh Yesus? Siapa di sini mengaku dirinya adalah kita orang berdosa yang ditolong Tuhan? Sama-sama bilang sama saya orang berdosa. Kurang semangat, saya orang berdosa yang ditolong Tuhan. Bilang kiri kanan saudara, nggak ada yang bisa kita sombongin. Coba kasih ingat teman kiri kanan, kasih ingat kawan kiri kanan, bilang nggak ada yang bisa disombongin. Yang kedua, kebenaran yang bisa kita terima adalah keluarga Mesias adalah tempat bagi mereka yang tidak merasa layak atau tersingkirkan. Efesus 2:13 mengatakan demikian. Tapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi apa? Dekat oleh siapa? Oleh darah Yesus. Matius 1:17, ini ayat saya terakhir. Kita baca sama-sama. 3, 2, iya. Jadi 14 keturunan dari, dan 14 keturunan dari, sama-sama bilang sama saya 14. Penulis kitab Matius menata silsilah ini menjadi 3 kelompok. Dari Adam kepada Abraham, dari Abraham kepada Daud, di tengah-tengahnya ada Yesus, dan dari Yesus kepada saudara dan saya. Ada masa pembuangan di sana. Tadi saya bilang kitab Matius ditulis untuk orang siapa? Orang Batak. Orang apa? Yahudi. Orang Yahudi itu nama ada angka, ada numerik. Kalau istilah teologinya gematron. Kalau istilahnya itu ada setiap nama mereka itu. Jadi ketika Matius 1:17 bilang 14, 14, 14. Kata 14 maka orang Yahudi akan ngerti. Oh, 14 adalah angka dari kata Daud. DVD, Daud atau David. 14. Jadi ketika orang Yahudi mendengar 14, mereka bilang, oh, Yesus adalah Mesias. Bisa ngerti? Sama seperti ketika Petrus ketika mengambil ikan di Danau Galilea, jumlah ikannya berapa? 153. Ani Elohim, aku adalah Tuhan. Berapa? 153. 153 adalah gambaran dari ikan di Danau Galilea. Jadi ayat ini ingin menjelaskan kepada setiap kita bahwa aku adalah Tuhan. Beritakanlah Tuhan kepada segala bangsa. Orang Yahudi at the time percaya di bawah pemerintahan Romawi, bangsa yang dijajah oleh Romawi pada masa itu ada 153. Jadi ayat ini bagi Petrus berbicara demikian, bahwa Yesus adalah Tuhan. Beritakanlah Yesus kepada semua bangsa, karena pada masa itu di kerajaan Romawi bangsanya 153. Makanya nubuatan untuk memberitakan Injil sampai ke pelosok bumi harus diberitakan. Makanya ketika Matius 1:17 berkata 14, 14, 14 dan sampai ke Yesus, jadi cerita kisah ini menggambarkan demikian. Injil Matius menggambarkan demikian. Dari permulaan hingga akhir cerita ini bergerak menuju kepada satu raja. Saudara yang suka detektifan, suka kuis-kuisan, suka hide and code, harusnya kisah ini membuat saudara menarik.
Karena dari awal kisah Yesus, dari awal penciptaan, kejatuhan manusia, dan semua pemberontakan manusia, pemilihan Allah terhadap Abraham, pemilihan Allah terhadap Yakub, pemilihan Allah terhadap Israel, pemberontakan Israel, pembuangan Israel, turunlah yang namanya Yesus, dan Yesus disalibkan sampai murid-murid. Kita menemukan sebuah benang besar, benang merah. Cerita ini dari awal sampai akhir bermuara kepada satu. Yesus adalah Raja yang dijanjikan. Harusnya khotbah hari ini bikin saudara firm dengan Yesus. Masa khotbah hari ini memuaskan logikamu, menguatkan imanmu. 66 kitab. Latar belakang penulis, raja, dokter, panglima, orang biasa, penyair, nabi, dengan musim tahun, jarak 1500 tahun perbedaan mereka penulis. Tapi semua kitab itu punya benang merah yang sama. Apa benang merahnya? Manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak berdaya, Allah mengirim anaknya, mati di atas kayu salib, bangkit, naik ke surga, akan datang kedua kali. Semua penulisnya. Kalau saya kumpulin sudah 66 orang nih, sudah nulis kitab dengan latar belakang berbeda, dengan tahun yang berbeda, saya yakin pasti beda-beda. Betul tidak? Ada yang satu nulis gini, waduh, ini pendeta dari Wamena, kasihan juga ya. Ada yang nulis juga, ini Gideon mana kok nggak muncul? Ada yang nulis juga, wah ini Bekasi, mantap juga ya dekorasinya. Ada yang nulis juga, habis ini makan lapo di mana ya? Ada juga yang nulis juga, tadi malam siapa yang menang tuh bola? Ada juga yang nulis, gimana keluargaku yang sedang terkena banjir di Sumatera Utara? Ada juga yang nggak nulis apa-apa karena tidur dia. Tapi kalau semua orang nulis pasti beda-beda, betul apa tidak? Tapi dari Kejadian sampai Wahyu, benang merahnya sama. Jika ada yang bilang Alkitab dipalsukan, kalau ada yang bilang Alkitab dibuat oleh, dibikin-bikin, ditipu-tipu, kasih tahu sama saya, sutradara siapa yang bisa menyatukan 150 tahun jadi satu kesatuan? Sama-sama bilang sama saya, Alkitab saya benar. Kurang semangat, Alkitab saya benar. Janji Tuhan saya terbukti. Yesus adalah Raja di atas segala raja. Tutup Alkitab kita. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang dahsyat. Kita bangkit berdiri. Tuhan